Hello Eros. Bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja. Pasti. Dan ngomong-ngomong ya, kan ini kita sudah dekat sama 17-an ini. Betul. Udah gak lama lagi, kira-kira 2 hari lagi mungkin ya, kita 17 Agustus. Betul sekali. Maka topik yang sangat tepat untuk dibicarakan hari ini adalah tentang Tentang apa ya? Apa ya? ya tentang apa? 17-an. Iya dong. Tentunya. Bil. Tentu. Lalu kita mau coba tanyakan ke orang-orang buat dia, kira-kira. Mengenai 17-an. 17-an. Beneran tak? Bukan. Enggak. Oke, jadi kan kita ini sudah lama sekali beribadah online. Betul. Sudah mulai bulan Maret, April mungkin ya, kita sudah mulai ibadah online. Bulanan lah pokoknya. Betul sekali. Dan kita sudah melewati berbagai episode, mulai dari AirPods, ada yang ibadah online service, Sekarang. dan lain-lainnya. Ibadah online umum, Betul. GAB Kids TV, Semuanya ya. GAB Kids. Ih, mantap. Tapi ada satu hal yang terlewat. Apa? Kita tidak sempat bertanya Bertanya. kepada para pemain musik Para pemain musik. tentang Layang apakah kita. mereka kangen dengan ibadah offline Offline. dan hal apa yang dikangeni. Betul sekali. Oke. Kalau gitu, Langsung kita tanyakan Langsung, ya oke. ke mereka ya. pertama, silakan Rut, tanyakan Rut. Waduh. Koko Michael, ya. Gimana perasaan Koko, ya kan? Apa yang dikangeni mengenai ibadah offline service? Offline service. Bener offline service ya. Apa sih yang dikangeni? Main tiap minggu. Main tiap minggu lah. Ini main tiap hari kalau online service kan ya. Kok online service saya tiap hari, jadi kok lebih kangen main Jadi tiap kangen minggu. soalnya mainnya setiap minggu. Oke, kalau gitu kita coba next ya. Next, Ya, langsung oke. next saja. Komputer. pemain Oke, kita. Komputer. Yang Komputer. kedua, mari kita tanyakan. Gimana kabarnya Komputer? Bagaimana kabarnya kok? Baik, oke. Puji Terima Tuhan, kasih kok. Lanjut. Enggak, sana. Iya. Gimana kok? Sama pertanyaannya Kak tadi, apa sih yang dikangeni dari ibadah offline itu loh? Main sama duduk. Main sama duduk. Main sama dodok ya, kalau berdiri capek ya. Kalau berdiri Duduk aja enggak, oh berat tuh. Jadi yang dikangeni main sama dodok ya. Iya. Ya, kurang ya. Kita coba tanyakan Kita selanjutnya. lanjut aja dulu, mari ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah ini yang Nah, ketiga ini pemain drum. Ini Tolong jangan jarang-jarang loh. dikageti ya Pak ya. Jarang-jarang loh kok Andrea ada di main drum ini. Bener kan? Oke, pertanyaan yang sama Pak. Gimana jawabannya? Kangen nyanyi rame-rame. Oh, kangen Aduh nyanyi ini rame-rame. loh, betul sekali. Ini kita nyanyi ya, cuma yang di panggung ini aja yang Betul, nyanyi. betul. Di situ sepi semua ya kan? Kan di rumah bisa kok sama Gisel. Rame itu pasti kok. Betul sekali. Berarti yang dikangeni anak-anaknya. Anak-anaknya Betul ya. sekali. Makasih ya. Selanjutnya. Bro. Yang berikutnya ini. Siapa namamu? Jadi Jeruk gimana? Apa yang dikangenin? Bukan saya. Bukan. Sorry. Ini. Jason. Oh Jason. Iya namanya. Gimana? Offline service apa yang dikangen? Kangen ketemu sama teman-teman ibadah bareng gitu. Oh, ibadah bareng Aduh, sama ini loh, teman-teman. Sama ini. Teman-teman ini siapa, San? Banyak. Banyak. Yang Banyak. spesifik siapa, San? Banyak pokoknya. Banyak. Komsel nggak? Kangen Komsel. Oh iya kangen komsel juga. Kangen Kangen komsel Komsel, juga ya. iya. Aduh, Iya betul, udah lama nggak Komsel juga ya bener ya. Apa? Oh ya nggak usah lah. Nggak usah dengarkan lah. Ya Oke, udah. sudah. Terima kasih Jason ya. Terima kasih. Ya, memang betul sekali Bil. Ini kameranya ngikuti terus. Oh iya. Ayo, Tolong ikuti jalan, kamu. jalan, ikuti. Kelebihan ikuti. ini. Sip. Coba berhenti. Set. Oh. Suara. Oke, jadi begini Bil, memang betul ini kata anak-anak ini ya. Yang kita kangen dari ibadah offline itu adalah ibadah Bareng sama bareng-bareng, teman-teman. memuji Tuhan bersama-sama. Betul sih, vibe-nya waktu bareng-bareng di sini ada samping-samping kita. Hmm, Lalu di betul sekali. akhir ibadah kita saling berpelukan. Saya terharu. saya Teletabis. kangen ya. Bukan ya. Bukan berbukan Teletabis ya, bukan ya. Bukan. Bukan beda-beda. Ya itulah ya. Ya udahlah. Ya sudahlah, daripada kita berlama-lama lagi, mari kita langsung ibadah sekarang ini online service ini Betul, ya. betul. Jadi siapkan hati dan pikiran kalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows
sees each tear that falls and hears me when I call. Katakan, I have a father. I have a father. He calls me his own,
Kami sadari Engkau Tuhan yang mengenal kami Tuhan. Kami sadari Engkau Allah yang tahu nama kami satu persatu. Kami sadari Engkau Allah yang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Kau sudah mengenal kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya la 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 ba la ba ka la ya shiki la 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 ba la la ba la ba la ba ka la ya shiki la 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 mo. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Allah. Haleluya. Yesus Tuhan, Bapa kami yang sangat setia. Ya la 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 ba la la ba la la ba ka la ya siki la 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 ba la la ba ka la ya siki. Ya la 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 ba ka la ya siki la 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 ba ka la ya siki. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan karena kesetiaan-Mu kami ada saat ini Bapa. Karena kesetiaan-Mu kami hidup saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Bapa yang tahu kedalaman hati kami. Bapa yang tahu pikiran kami. Bapa yang tahu kebutuhan kami. Bapa yang sudah menyediakan semua yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang selalu mengerti setiap keperluan kami semua. Engkau Tuhan Allah yang tahu setiap kebutuhan kami. Dan untuk itu Tuhan, kami tidak akan pernah takut Tuhan untuk menghadapi masa depan ini Tuhan. Karena kami tahu bersama Engkau kami punya masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat sore hari ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat setiap permohonan doa yang sudah ada di tangan hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya setiap permohonan doa ini Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang dengar. Dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang pertama, permohonan doa tentang semangat saat sekolah online. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Yang bersekolah mungkin ini sesuatu yang baru Tuhan. Untuk online itu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah memberikan hikmat buat setiap kami semua. Anak-anak remaja di tempat ini diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hikmat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Berikan semangat yang selalu baru Tuhan. Kami tolak roh malas Tuhan. Kami tolak Tuhan roh putus asa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kami kecerdasan, kepintaran Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak remaja yang bersekolah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan, anak-anak remaja ini Tuhan boleh menjadi bintang-bintang-Mu Tuhan. Boleh menjadi jawaban bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap ekonomi keluarga yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang selalu memberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada yang kekurangan, tapi kami semua berhidup berkelimpah di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Dan kami tolak Tuhan roh kemiskinan, kami tolak Tuhan roh kekurangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh, Engkau Tuhan Allah mencukupkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap perekonomian yang ada di tempat ini Bapa. Setiap keluarga boleh diberkati Tuhan. Orang tua setiap pekerjaannya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan setiap kami anak-anak remaja ini Tuhan, kami boleh mendapatkan ide-ide yang kreatif Tuhan. Untuk bisa membuat sebuah ide kreatif untuk membangun usaha yang baru Tuhan. Kami tahu kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami diberkati Tuhan untuk menjadi jawaban bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk permohonan doa yang lainnya Tuhan. Kami berdoa buat sebuah kerinduan Tuhan, anak-Mu Tuhan. Mereka berdoa Tuhan buat temannya biasa mengenal Engkau Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau tahu kerinduan anak ini Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kerinduannya boleh akan terwujud Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, anak ini Tuhan mempunyai teman akan dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan, temannya ini Tuhan boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan anak ini Tuhan supaya menjadi berkat. Biar hidupnya Tuhan menyatakan kasih-Mu. Hidupnya Tuhan boleh menjadi saksi dimanapun dia berada. Dan setiap teman-temannya Tuhan boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keadaan ini Tuhan. Kami percaya keadaan di tempat ini, di bangsa kami, di dunia ini Tuhan boleh semakin membaik Bapak. Dan kami percaya pemulihan-Mu terjadi buat bangsa kami. Pemulihan-Mu terjadi buat dunia ini Bapak. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan Allah mengasihi setiap kami. Engkau Tuhan Allah yang sangat cinta buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah tinggal diam. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih ini Bapak. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, COVID-19 ini akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami katakan pergi saat ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi corona, tidak ada lagi COVID-19 Tuhan. Karena kami tahu ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat Tuhan, sebuah karya Tuhan yang luar biasa buat bangsa kami, buat dunia ini Bapak. Kami akan melihat pemulihan-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu, Engkau tahu yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak remajamu Tuhan yang ada di tempat ini maupun di manapun berada Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh bisa beribadah lagi Tuhan di gereja Tuhan. Mereka boleh bertemu untuk saling sharing, untuk saling beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya akan kembali normal Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat permohonan doa yang sakit mak ini Bapak. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini yang sakit mak akan disembuhkan Tuhan. Kami katakan oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah menyembuhkan. Sakit mak boleh dihancurkan dan bahkan disembuhkan secara sempurna. Tidak akan ada kambuh-kambuh lagi. Karena kami tahu Tuhan yang menyembuhkan secara permanen. Di dalam nama Yesus kami lepaskan berkat, kami lepaskan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat permohonan doa setiap pergumulan yang ada, semuanya Tuhan boleh dilancarkan Tuhan. Setiap jalan yang tertutup Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus boleh dibukakan jalan-jalan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami tahu kami mau serahkan sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyerahkan hati kami, ketika kami berserah sama Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang ambil alih semuanya Bapa. Karena Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap generasi muda di tempat ini, bahkan di bangsa ini Bapa, supaya setiap generasi muda yang ada di tempat ini Tuhan, semuanya boleh takut akan Tuhan. Semuanya boleh berjalan di jalur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Biar Engkau selalu memberkati setiap langkah hidupnya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Apapun yang dikerjakan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biar Tuhan, Engkau yang ambil alih hidup kami semua. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh permohonan doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kebaikan-Mu. Kami akan melihat jawaban doa ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami kebaikan-Mu selalu hari sebaru-baru Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Dan Oji sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan oleh sebab itu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan secara pembayaran elektronik. Nah, di sebelah kiri saya akan muncul QR code-nya. Kalian bisa scan, kalian bisa bayar pakai OVO, GoPay maupun ShopeePay ataupun yang lain. Dan kalau memang tidak punya aplikasi ini, kalian bisa datang ke gereja setiap hari pukul 8 pagi sampai jam 12 siang ya. Karena ada petugas yang akan menjaga kotak persembahan. Dan mari kita berdoa untuk persembahan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih kami bersyukur kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang memberi ini Bapa. Diberkatilah orang tuanya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah sekolahnya, diberkatilah masa depannya. Karena kami tahu kami memberi ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, dan sebentar lagi Tuhan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu, supaya apapun yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Eros, hari ini kita akan membahas mengenai beberapa hari belakangan ini, atau kita bisa bilang beberapa bulan terakhir yang kita jalani hari-hari ini. Kita semua tahu beberapa bulan ini kita melalui hari-hari yang baru, kita mengalami hal-hal yang baru. Kita banyak mengalami perubahan dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang kalian rasakan dalam hidup kalian selama beberapa bulan terakhir, tapi dalam sektor pekerjaan, orang tua kalian pasti semuanya berpengaruh. Nah, di sini saya mau membahas ada 2 hal yang saya tangkap dari perubahan-perubahan ini. Yang pertama adalah, saya yakin sebagian dari kita pasti merasakan yang namanya rasa bosan. Yang biasanya kalian bisa setiap hari ke sekolah bersama teman-teman kalian, yang biasanya setiap hari bisa main-main bersama sama teman-teman, sekarang harus terbatas di rumah, harus bersekolah melalui online, nggak bisa ketemu sama teman-teman seperti biasanya. Pasti muncul rasa bosan, dan itu wajar. Dan ada satu lagi yang pasti dirasakan oleh beberapa dari kalian, yaitu kebalikan dari bosan. Pasti ada yang merasakan rasa nyaman dari situasi ini. Mungkin nyaman karena di rumah bisa bertemu sama keluarga, bisa kumpul sama keluarga lebih lama. Biasanya harus ke sekolah, biasanya harus les, biasanya ada kegiatan-kegiatan di luar rumah. Sekarang bisa di rumah terus, malah enak, bisa istirahat, bisa melakukan banyak hal di rumah. Nah, tapi saya yakin beberapa dari kalian yang merasa bosan pun pasti akan melakukan hal-hal yang membuat kalian nyaman pada akhirnya. Pasti mencari berbagai cara buat untuk beradaptasi pada situasi yang saat ini sedang terjadi, sehingga kalian menemukan suatu kenyamanan itu sendiri di rumah. Misalkan kalian di rumah biasanya sekarang mungkin kalau pagi sekolah ya sekolah online, terus setelah itu mungkin belajar atau mengerjakan tugas, terus setelah itu mungkin ada waktu luang. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin di awal-awal kalian bosen, nggak ngerti mau ngapain ini. Nah, mungkin sekarang kalian sudah menemukan hal-hal baru, mungkin bisa dengan bermain game, atau mungkin bisa mendengarkan lagu, membaca buku, atau melakukan hal-hal lain yang bermanfaat. Nah, yang mau saya bahas pada hari ini adalah, saya mengajak kita buat sama-sama belajar keluar dari comfort zone kita. Nah, maksudnya apa? Tadi kan katanya sudah menemukan kenyamanan dari kebosanan. Kenapa sekarang harus keluar dari zona nyaman itu? Nah, yang saya maksud keluar dari zona nyaman ini yaitu pada kehidupan rohani kita, bukan pada kehidupan kita sehari-hari yang biasa. Tapi pada kehidupan rohani kita akan meningkatkan pertumbuhan rohani itu dengan keluar dari zona nyaman kita. Saya mau ambil dari Markus pasal yang pertama. Di sana diceritakan ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Di sana Yesus mengusir roh jahat. Setelah itu Tuhan Yesus juga menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus. Bahkan setelah itu banyak orang berbondong-bondong datang pada Tuhan Yesus. Nah, seharusnya pada posisi seperti itu bisa saya katakan kalau Tuhan Yesus berada dalam zona nyaman. Kan Tuhan bisa saja setiap hari duduk-duduk di satu kota, di satu tempat di kota Kapernaum, terus banyak orang berdatangan, Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita baca di Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, setelah berdoa, waktu Tuhan berdoa, banyak orang itu mencari Tuhan Yesus. Banyak orang yang mau minta disembuhkan. Tapi setelah berdoa, Tuhan malah berkata, kalau Tuhan mau berpindah ke kota lain, melanjutkan memberitakan Injil di kota lain. Kenapa Tuhan Yesus harus berpindah? Padahal kan Tuhan Yesus sudah berada di tempat yang nyaman, sudah berada di zona nyamannya. Kenapa harus keluar dari zona nyaman? Karena itu yang Allah mau. Sama seperti hidup kita, kalau kita berada di menjalani hidup kita ini sesuai dengan kemauan kita, maka kita akan bertemu dengan jalan buntu. Maka dari itu kita perlu tuntunan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mendapat tuntunan Tuhan Yesus? Yaitu dengan kita semakin dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan Allah.
bagaimana cara kita mendekat dengan Allah, itu yang mau saya bahas dengan cara kita keluar dari comfort zone kita sehari-hari. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari comfort zone? Kita mau bahas seperti di dalam bisnis pun, kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Di dalam dunia bisnis, kalau kamu mau sukses, kamu nggak bisa mengikuti pasar yang sudah ada, nggak bisa mengikuti misalkan jualan produk A, terus kalian ikut-ikutan sama dengan semua orang yang jualan itu. Kalian harus membuat sesuatu yang berbeda, yang unik, yang lebih dari orang lain, sehingga produk kalian bisa dilirik. Nah, sama seperti kehidupan kita, kalau misalnya kita menjalani kehidupan kita nggak bisa biasa aja. Kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang semua orang lain bisa lakukan, kita akhirnya akan sama dengan orang-orang di dunia ini. Kita sebagai anak Allah, kita harus berbeda. Kita harus berbeda dari orang-orang dunia, maka itu kita juga harus melakukan hal-hal yang berbeda dari orang-orang dunia ini lakukan. Kalau mereka semuanya bisa setiap hari misalkan sekolah, terus main game, terus nonton film, istirahat, kalian harus melakukan hal-hal yang lebih. Dengan apa? Yaitu dengan keluar dari comfort zone kalian yang nyaman di rumah. Biasanya kalian lakukan apa itu? Yaitu dengan cara membangun kerohanian kalian. Dengan yang pertama, kalian bisa membaca firman, bisa merenungkan firman, mendengarkan firman di YouTube, dan juga menambah jam-jam doa. Itu yang saya bilang keluar dari comfort zone kalian. Nah, di Alkitab pun juga dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Bagaimana caranya kita supaya berbeda? Yaitu dengan kita memberikan sesuatu yang lebih. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, yang berbeda dari dunia. Caranya dengan seperti yang tadi saya katakan, perbanyak jam doa. Kita mau meluangkan waktu kita buat berdoa, buat membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita nggak bisa ketemu secara fisik di gereja seperti biasanya kalau kita ibadah, tapi kita bisa mengikuti ibadah itu secara online seperti yang kalian lakukan saat ini, atau besok kalian bisa mengikuti ibadah raya. Di hari Rabu juga ada lawatan dan lain-lain, masih banyak lainnya. Dengan kalian mengikuti ibadah-ibadah tersebut dan juga menambah jam-jam doa, dan juga dengan mendengarkan firman dan membaca firman itu sendiri, maka kalian keluar dari comfort zone kalian. Kalian meluangkan waktu kalian yang seharusnya bisa kalian pakai untuk istirahat atau bisa kalian pakai untuk main game. Luangkan waktu itu sedikit, bergeserlah dari comfort zone kalian untuk kalian bisa semakin dekat dengan Allah. Dengan begitu, Allah juga tidak akan pernah meninggalkan kalian. Bahkan di dalam waktu-waktu seperti ini pun Tuhan tetap menyertai kita semua. God bless you. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku.
Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Kau yang tahu hatiku, Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku beri yang terbaik hanya kepadamu. Haleluya. Mengasihi-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Hello Ros, apakah kalian diberkati oleh firman Tuhan yang barusan saya sampaikan? Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri ibadah, saya ajak kalian semua untuk bisa saling mendoakan teman-teman kalian, sehingga saya akan berikan waktu kepada kalian untuk bisa saling mendoakan.
soul. Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau mulia, kau besar Tuhan. Lord, we worship you not because this is a good day. We worship you not because a good vibe. We worship you not because of a good music, Lord. But we worship you because of who you are in our lives. Tuhan, kami menyembah-Mu bukan karena hari ini adalah hari yang indah bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu bukan karena vibe yang kami rasakan, vibe yang bagus, yang baik. Kami memuji-Mu bukan karena musik yang kami dengar adalah musik yang indah, Tuhan. Kami memuji-Mu bukan karena suasana yang kami sedang berada di dalamnya adalah suasana yang menyenangkan. Tuhan, kami memuji-Mu bahkan di dalam lembah yang kelam. Tuhan, kami menyembah-Mu bahkan dalam keadaan yang susah. Kami menyembah-Mu bahkan di tengah kesukaran karena kami tahu siapa Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang besar. How great Thou art. Pekerjaan-Mu tidak dapat kami selami, Tuhan. Dan saat ini kami bangkitkan iman percaya kami kepadamu. Di dalam nama Yesus tidak ada satupun anak remaja terutama di era of God generation yang akan melepaskan imannya daripada Tuhan. Amin. Mereka akan berdiri teguh dalam dasar iman bahwa Yesus adalah segalanya dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau lah yang baik dalam kehidupan kami. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan suatu keyakinan bahwa kami akan tetap bersama-sama dengan Engkau sampai Engkau datang kedua kalinya. Kami mengucap syukur Tuhan yang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.